Jan, aja dilanjutke neh. Wis melek ya melek. Nek wis ngerti melek saiki wudu. Ngono. Ya kecuali mbok lanjutke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi lastunil firdahu si'a'la wala aga'ala naril jahimi wahabli tawbada waghfir dhunubi fa inna kaghafirun dhanbil azim ya ilahi ya ilahi ya ilahi Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Dhunubi mislu ardabir rimali fahabli dawada dan jalali wa umri nagisun bikul liyaumin wa dhanbi zaidun kaifa khatimali ya ilahi ya ilahi ya ilahi Allah Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah Ilahi abduka al-asi kantaka mugiram bi-dhunubi wa qanda'aka ilahi abduka al-asi ataka mugiram bi-dhunubi wa qanda'aka ya ilahi ya ilahi ya ilahi Allah Allah ya Allah Allah ya Allah فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تغفر فأنت لذاك أهل فإن تعذر فمن يرجو سواك يا إلهي يا إلهي 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 الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa la ilaha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi halimin dahirin wa ashabihi minal mandatin azwajihi hidul mahatul mu'minin summa ila nabi sayyidina kita hidalah ali Muhammad Abi Hamid bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ar-Rahmani dan kang belas asing dalam dunia dan akhirat, ar-Rahimi dan kang belas asing dalam akhirat Allah. Wa amar rijlan ilan anabun utawi sikil loro. Wa amar rijlan ilan anabun utawi sikil loro fahfad monggo ngreksa sira. Fahfad monggo ngreksa sira huma ing rijlan. An andam ziyah saking yen toh lumaku sira. An andam ziyah saking yen toh lumaku sira bima kelawan rijlan. Bima kelawan rijlan ila haramin maring penggawean haram. Ila haramin maring penggawean haram auta sautawa lumaku sira. Auta sautawa lumaku sira bima kelawan rijlan. Ila babi sultan semaring lawange rojo utawa pemimpin. Ila babi sultan maring lawange rojo utawa pemimpin zalimin kang zalim. Fa innal masya manggostuhune lumaku. Fa innal masya manggostuhune lumaku ila salatin maring para ratu utawa para pemimpin bimau dzalamatin kang zalim min ghairi daruratin saking ora ono hajat. Min ghairi daruratin saking ora ono hajat. Wa ilahagin lan nakan wa ilahagin maksiatin lan nakani mari maksiat. Iku kabiratun dosa kang gedhe. Fa inna monggo sedulure masyhur. Iku kabiratun dosa kang gedhe wa inna monggo sedulure masyhur. Iku dawa guru anda basar. Iku dawa guru anda basar. Wa ikramun lan mulyaki. Wa ikramun lan mulyaki pemimpin ala dzulmi mengatasi dzalimi para ratu. Ala dzulmi mengatasi dzalimi para ratu. Wakar lan teman-teman amaro perintah. Wakar teman-teman amaro perintah. Wakar teman-teman amaro perintah sapa Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala bil iradi kelawan minhu. Bil iradi kelawan minhu anhum saking para ratu. Anhum saking para ratu fi qaulihi ing dalam dawuh Allah Ta'ala halim haluhur sapa Allah. Fi qaulihi ing dalam dawuh Allah Ta'ala halim haluhur sapa Allah. Wala tarkan lan ojo condong sira. Wala tarkan lan ojo condong sira. Wala tarkan lan ojo condong sira. Ilal ladzina maring wong akeh. Ilal ladzina maring wong akeh dolamu kang padha dolim fatamassa mongko dadi kepok kum ing sira kabeh annaraka geni neraka al ayah nerusno ing ayat al ayah nerusno ing ayat wa huwa utawi lumaku
wa huwa utawi lumaku iku taksirun maring dolama iku taksirun ngakeh-akeh li siwadihim maring bolone li siwadihim maring bolone wa in kana lamun ono apa dzalika mengkono lumaku li sababi krana sebab tolabi ma li him amre artone kabeh fahuwa mongko utawi lumaku iku syayun lunga ila haramin maring penggawean haram Pakadlan teman-teman kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong tawadhu anda wasor sapa man digoniyin maring wong sugih diginahu krana sugih man zahaba monggo ilang diginain krana sugih man zahaba monggo ilang sulusan pertolon dini agama man hadza utawi iki fi goninin dalam wong sugih dalam wong sugih solihin kang soleh fama mongko kaya apa dhannuka penyono sira bil goni kelawan wong sugih al-zalim kang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar rijlani, ketiga kemarin itu apa? Fahfad wa amal farju, menjaga kemaluan. Sekarang menjaga kaki. Wa amar rijlan, menjaga kedua kaki kita. Andamsia, dari berjalan menuju yang haram. Autas'a, atau berjalannya kita ila babi sultanil zalim, kepada pintu pemimpin yang zalim. Fa innal masya ila salatin, sesungguhnya berjalan kepada pemimpin yang zalim, min ghairi dariratin, bukan karena darurat, wa irhaqin maksiatin, dan mendatangi kemaksiatan, iku kabiratun, dosa besar. Mendatangi pintu pemimpin yang zalim atau bukan karena darurat, terpaksa, karena keperluan yang sangat mendesak, maka itu adalah dosa yang besar. Fa innahu tawaddu, maka sesungguhnya merendahkan diri kepada pemimpin zalim atau memuliakan pemimpin yang zalim, jadi itu termasuk juga dosa yang besar. Jadi kalau kita ada pemimpin yang zalim, tidak usah
DPDP supaya ini tetekke menteri utawa tetekke bayan utawa tetekke apa sih nek kula kita berpengaruh. Nggak usah nyedak-nyedak. Wah, iki nganu iki. Aku pun nyedak gue insyaallah untuk jabatan yang luar biasa. Yang ada serasa, wis serasa nyedaki wong pemimpin model nggih, atau memuliakan. Bahkan amara dan sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya bil a'radi, berpalinglah kamu atau jangan condong kamu kepada orang yang zalim, karena apabila kamu berkumpul dengan orang yang zalim, kamu akan tersengat api neraka. Tersengat itu berarti kan sebelum pun neraka ya. Dalam ayat yang lain diteruskan menuju ke tempat pemimpin yang zalim, itu berarti kita seperti temannya atau menjadi pendukung bagi orang yang zalim tadi. Li sababi talabi malihim, karena sebab pengin hartanya. Ketika kamu pergi ke sana itu karena sesuatu yang haram. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu, barang siapa yang di situ merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, barang siapa yang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya, dhahaba sulusan dinihi, hilanglah sepertiga agamanya. Sepertiga itu berarti wah lumayan. Hadza fi ghaniyyin, karena ini untuk orang kaya yang soleh. Jadi mendatangi orang kaya karena hartanya, padahal orang kaya ini soleh. Nah, itu hilang sepertiga agama kita. Fama dhannuka, ini baru orang soleh. Terus bagaimana seandainya bil ghaniyyi dhalim, orang yang kaya tapi dhalim. Orang kaya yang soleh saja kita tidak boleh dekat-dekat, karena bisa menghilangkan sepertiga agama kita. Apalagi kepada orang kaya yang dhalim. Wa amar rijlani fahfad an tamsiya bihima ila haramin aw tas'a bihima ila babi sultan al-dhalim. Mendatangi pemimpin yang zalim itu adalah dosa yang besar. Sekarang pemimpin kan sugih-sugih. Sekarang pemimpin itu kaya-kaya. Pak Lurah yo sugih, Pak Camat yo sugih, Bupati yo sugih. Ora ning sing sugih. Ada pepatah atau kalam orang dulu, perkataan orang dulu, jurang iku bakal luwih ketok tinimbang gunung. Gunung iku ora ketok, bahkan luwih ketok jurang daripada gunung. Iku zaman akhir. Iku pepatah apa? Perkataan wong Jawa.
Jadi wong Jawa iku ngomong gunung iku ora luwih ketok saka luwih saka jurang. Jurang iku luwih ketok daripada gunung. Padahal jurang iku rata. Tapi iso luwih ketok, sedangkan gunung kuwi gede malah ora ketok. Ngerti sebabnya? Artinya apa? Artinya adalah orang yang menjadi pemimpin itu hanya orang-orang yang kaya, yang dia hanya mengandalkan hartanya. Yang kelihatan itu padahal bodoh, tidak punya ilmu apa-apa, dia hanya mengandalkan hartanya tapi kaya, tapi bisa jadi pemimpin. Karena pemimpin di akhir zaman itu bukan karena kecerdasannya, tapi karena hartanya. Begitu pula dengan tadi gunung. Orang itu pinter, sarjana, lulusan pesantren, S3, ST, S2, ROS, Jenggelan, ST, S2, ROS, Marimas, andelane mut. Iku nak seandainya wong kuwi mu S ngesek telu, tapi ora iso dadi pemimpin. Ya, iku seperti ucapan orang Jawa tadi. Mbok ilmune dhuwur sak gunung ora bakal iso dadi pemimpin sebab ora sugih. Tapi wong bodoh ora duwe apa-apa, pinter wae ora. Tapi iso dadi pemimpin sebab wonge sugih. Nah, perkataane wong Jawa, wong bodoh kuwi ibarat rata dene apa-apane, jurang dene isine, tapi nanggon kono iso dadi pemimpin sebab ketok. Tapi nak gunung kuwi padahal akeh isine, eneng buah-buahe, ana apa? Eneng hewan-hewane, ana wit-witane sing iso digunakake, pinter itu. Tapi kenapa tidak bisa menjadi pemimpin? Karena tidak mempunyai uang. Maka dari itu, inilah zaman akhir ketika pemimpin itu dipilih karena uangnya. Maka dari itu, jangan pernah memimpin, jangan pernah milih. Nah, eneng wong pemimpin. Di antara nih, cara memilih pemimpin ke. Iki mumpung ora wayah pemilu dadi ngomong pemimpin ndak apa. Nah, nalika milih pemimpin, itu ada 3 pilihan saja nih. 3 pilihan. Satu, pemimpin A, dia ngasih 150.000. Pemimpin B ngasih 100.000. Pemimpin C ngasih 50.000. Pilihlah yang 50.000. Enak ya? Seandainya ada 3 pemimpin, satu lagi perempuan tidak ngasih apa-apa, B laki-laki mau ngasih 100.000, C laki-laki ngasih 20.000. Pilihlah yang 20.000. Walaupun yang satu ini perempuan tadi dia tidak ngasih apa-apa, tapi jangan jadikan pemimpin. Itu cara memilih pemimpin. Terus yang ketiga, ketika tiga-tiganya memberikan semuanya, satu memberikan uang 100.000, B memberikan 100.000, C memberikan 100.000, pilihlah yang soleh di antara ketiganya. Seandainya orang soleh kabeh, pilihlah yang tidak banyak melakukan maksiat. Nah, baru setelah itu berdoalah, apa yang aku pilih ini semoga menjadi pilihan yang terbaik. Dan seandainya Allah memberikan sesuatu kepada pemimpin ini, kita berdoa semoga Allah cepat-cepat mengangkat sesuatu yang jelek dari pemimpin ini, gitu. Itu cara memilih pemimpin. Jangan asal milih, wah itu duitnya agak. Ada enggak di desa kita, desa kalian? Milih pemimpin duit itu agak. Mam, mana mam? Wajah ya. Oke. Barang baru. Itu seperti itu. Tidak usah milih pemimpin. Lah nak saiki udah terus pilih nak
Wong tuwa nggih mudeng. Ini nggih mudeng saiki ya. Nah, terus ya wis iki berarti kalian yang sudah paham enggak usah nanti diulang gitu ya. Itu kalau sekarang kan belum payah milih, jadi tidak perlu. Yang penting pemahaman dulu supaya kita tidak salah memilih pemimpin. Terus selanjutnya ketika kita masuki rumahnya pemimpin bukan karena hartanya, ya bukan karena hartanya, atau kita mendukung kemaksiatan dari para pemimpin tersebut. Duh, masa pemimpin pasti zalim? Ada. Sekarang gini, ini harusnya ada bantuan seandainya gini. Ini seharusnya ada bantuan untuk masyarakat, tapi tidak diberikan kepada masyarakat, tapi malah di gawe jajan dewi. Nah, ini DP jaluk bagian ini termasuk minta hartanya pemimpin yang zalim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Begini juga. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakum manar. Itu loh maksudnya. Wong wis tekan nar tok kok. Nar iki apa? Neraka. Piye mau? Maka piye mau? Qala Allah Ta'ala ya, pokoknya karena kamu akan tersengat api neraka. Ini rasa nyedak orang zalim karena akan tersengat api neraka. Taksiru syawadihim, kita mendukung perbuatan zalim itu. Wa in kana dzalika li sababi talabi malihim fa huwa syai'un haramin. Karena kita mendekat diri itu karena sebab kita ingin mencari hartanya. Fa huwa sa'yu ila haramin. Maka itu tadi jalanmu tadi itu karena haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dawadha li ghaniyyin diginahu dhahaba sulusatini hadza fi ghaniyyin salih. Sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana tadi? Janganlah kalian merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya. Sesungguhnya hilanglah sepertiga agama. Ini baru untuk orang soleh. Fama dzannuka bil ghani dhalim, apalagi kepada orang yang kaya tapi zalim. Lebih parah mana bisa jadi orang kaya yang zalim ini akan menghilangkan iman kita. Agar sebagian ulama mengatakan yang mendekatkan diri kepada orang kaya yang zalim, hilanglah iman orang tersebut. Dia tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada hartanya orang kaya tersebut. Kalau seandainya orang kaya itu tidak memberi harta, kita akan merasa tidak punya apa-apa. Bahwa sesungguhnya kita hanya bertumpu kepada orang kaya. Itu ketika kita mendekatkan diri kepada orang kaya. Zalim. Orang kaya yang zalim. Hilang iman kita. Maka hati-hati. Wis toh, nek ana wong sugih ora sak terlalu dicedheki. Ana wong berentuk sangu parani. Wah, iki bar kiriman iki. Iki barang iki. Ya, dicedheki. Tidak usah. Loh, padahal dia tidak zalim. Yo. Dia tidak zalim. Di sini yang soleh saja tidak boleh
didekati. Nah, teman kita itu soleh enggak? Belum tentu. Maka dari itu tidak usah kita deket sama orang yang punya duit banyak, yang punya harta banyak. Gitu. Kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Adapun mengingatkan orang lain tidak masalah. Nanti berah, kan duitmu akeh. Duitmu akeh, duit mobil, duit sawah, duit panen jagung, sak hektar. Panen jagung sak hektar. Juragan jagung di juragan jagung. Ada juragan jagung. Duit jagung sak hektar. Nggak ada nih. Ini kan jagung panen tuh. Terus iki wayahe panen jagung, awakmu saiki wayahe zakat. Ada musola di Bandung. Kae ono janda-janda kan. Itu mengingatkan, boleh. Kan itu boleh duit orang duit beras ya. Awak berpanen loh, tukang beras aja tak 20 kilo. Oh ya siap, sedikit dulu. Itu baik. Mengingatkan orang kaya agar dia beramal kepada orang yang tidak punya. Bukan kita mengingatkan orang kaya supaya kita diberi hartanya. Itu salah. Ingat kita kan Dani, duitmu kan oke. Berpanen, pari, berpanen baku iling. Iling aja diumpatke duitmu. Diumpatke ya ora dadi sego. Duit diumpatke dadi sego. Ora dadi sego. Duit diumpatke dadi roti. Ora iso. Kudu dibelanjake sik. Lah dibelanjake iku sebagian ana aneng duwene wong liya. Lah nanti kan dibelanjake iling tangga, iling sapa wae sing nanggon-nanggon butuh di kayak pitulungan. Jadi ojo langsung ketemu nyedai wong sugih tapi krono aku ben sugih untuk cipratan sithik-sithik. Ojo. Orang sah mikir cipratan. Yuk. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.